Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri kehidupan Syekh Siti Jenar bagian yang kedua. Kisah Syekh Siti Jenar juga terdapat dalam serat Walisana terbitan Tan Kun Sui atas dasar naskah salinan Harjawijaya tahun 1918. Dalam serat tersebut diceritakan ageng pakuroni reki sinuyutan prangulama panwonten sabat sawiyos saking tanah Siti Jenar. Nama san ngali Ansor katelah dununganipun winastanan Syekh Lemah Abang, yang artinya besarlah perguruannya Sunan Giri, dicintai oleh para ulama. Adalah seorang muridnya dari negeri Siti Jenar bernama San Ngali Ansor. Terkenal dari tempat tinggalnya, disebutlah dia Syekh Lemah Abang. Pada bait tersebut dinyatakan bahwa nama asli Syekh Siti Jenar adalah San Ngali Ansor atau Hasan Ali Ansar. Nama ini umumnya dikenal sebagai nama Arab, dan oleh karena itu muncul dugaan bahwa Syekh Siti Jenar bukan orang Jawa asli melainkan berasal dari tanah Arab. Sedangkan kata Siti Jenar diperkirakan merupakan nama tempat tinggal atau pekuron murid Sunan Giri yang bernama Hasan Ali Ansar itu. Sejumlah sumber lain menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar memperoleh ilmu kesampurnaan bukan dari Sunan Giri, melainkan karena ikut mendengar wejangan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo di atas perahu di tengah rawa. Wejangan itu dilaksanakan di tempat yang sepi dengan harapan agar tidak ada orang lain selain Sunan Kalijogo yang mendengarnya. Tetapi karena perahu yang mereka naiki itu bocor dan Sunan Kalijogo berusaha menambal kebocoran itu dengan tanah yang ternyata terdapat seekor cacing kecil di dalamnya, maka cacing itu ikut mendengar wejangan Sunan Bonang dan memperoleh kemampuan berbicara seperti layaknya manusia. Kisah ini didasarkan atas bait tembang Dandang Gulo dalam buku Wejangan Wali Songo yang dihimpun oleh Wirja Panitra, sebagaimana yang dikutip oleh Sucamto. Nulyo wonten cacing lur mangreti, mring wangsite Sunan Kang Wasito. Cacing katut ing popoke duk Sunan kali iku, nambil endut katut cacing uwo popo ing baito. Mengerti kang semu nulya ruwat dadya janmo, aklis matur kawula inggih mangerti ajeng apuruhita. Sunan Benang kagiat amiyarsi ngendika sapa ingkang ngucap dene tan katon wernane unang cacing umatur kawula lur mengerti wangsit. Duk wau asasmita tinampenan semune jati menungso pan kawula tumut tampi semuwati ngraos dados kawula. Sunan Benang ngendika aris wis pastine kodrating Hyang Sukma. Cacing ngrungu dadi wonge mundi sabda saking wiku, ya wis trima mami setyanira maring wong kersane Hyang Agung. Datan kena sumingkira setyanira iya marang ingsun iku arana Siti Jenar, ya arana Syekh Lemah Abang, becik diasale saka ing Lemah Bang, yang artinya sah dan ada cacing yang ikut mengerti. Tentang wejangan ilmu dari Sunan Bonang, cacing itu teriku dalam tambalan perahu. Waktu Sunan Kalijogo mengambil tanah lumpur untuk menambal perahu, cacing itu ikut mengerti ajaran rahasia, lalu menjelma menjadi manusia, lalu berujar bahwa dia mengerti dan berniat untuk ikut berguru. Sunan Bonang terkejut mendengar itu, menanyakan siapa yang berbicara karena tak tampak wujudnya. Si cacing lalu menjawab, "Saya cacing mengerti rahasia itu. Tadi waktu penyampaian ilmu dengan lambang dan semu, ilmu tertinggi bagi manusia, hamba ikut menerima ilmu itu, merasa menjadi manusia."
Sunan Bonang bersabda tenang telah menjadi kodrat yang maha kuasa. Cacing mendengar dan menjadi manusia. Sabda sang wali menjadi kenyataan. Ya sudah, kuterima maksudmu. Kesetiaanmu kepadaku kehendak yang maha agung. Tak mungkin dielakkan. Kesaktianmu padaku ini, pakailah nama Siti Jenar. Pakailah pula nama Syekh Lemah Abang. Karena asalmu dari Tanah Merah. Syekh Siti Jenar juga dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang. Kata Lemah Abang ini bukan menunjukkan tempat tinggal melainkan asal-usul yakni Tanah Merah. Sedangkan tentang tempat tinggalnya, sejumlah sumber diantaranya riwayat Wali Songo Babajati yang ditulis oleh R. Tanojo menyisinyalir di Krendawoso, sekitar daerah Jeporo, Jawa Tengah. Dalam buku itu dijelaskan, ganti kangka critoake ing mengko ana sakwijining wali ambek luweh. Aran Syekh Siti Jenar ya Syekh Lemah Abang. Tetunung ing desa Krendawoso dik biyen asli Wrecit bangsa Sudra. Oleh wewenganing berbudi kabukaning kawruh jalaran kawiwitan saka jeng susuhunan benang. Iya iku nalika mejang tekad muruk mirip kawruh maring jeng susuhunan Kalijaga ana satengahing rawa padha nunggang prau. Yang artinya berganti yang diceritakan adalah seorang wali yang sangat pandai, yaitu bernama Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Tinggal di desa Krendawoso, dulunya berasal dari rakyat biasa. Memperoleh anugerah ilahi, dapat menguasai ilmu tertinggi dari Kanjeng Sunan Bonang, yaitu pada waktu beliau mengajarkan ilmu wirid kepada Kanjeng Sunan Kalijogo di tengah rawa di atas perahu. Serat Teba halaman 34. Perkiraan yang menyatakan bahwa nama asli Syekh Siti Jenar adalah Abdul Jalil senada dengan yang dikisahkan dalam kitab Kertabumi. Di dalam buku itu dikatakan bahwa Syekh Siti Jenar dilahirkan di Malaka, Semenanjung Malaya. Oleh orang tuanya yakni Syekh Datuk Soleh, dia diberi nama Abdul Jalil. Setelah beranjak dewasa, dia berangkat ke Persia, kemudian ke Baghdad dan beberapa lama bermukim di sana. Di Baghdad inilah Abdul Jalil bertemu dengan seorang ulama besar penganut mazhab Syiah Muntazar. Dia menjadi murid sekaligus pengikut setianya. Setelah mendapat gelar waliullah, dia pergi ke Gujarat dan di sana dia menikah dengan seorang wanita yang memberinya beberapa orang anak. Di antaranya Ki Datuk Bardudu dan Ki Datuk Fardun. Dari Gujarat kemudian dia kembali ke Malaka. Ki Syekh Jabal Rantas atau Ki Syekh Abdul Jalil adalah gelar yang dinisbatkan kepadanya di Malaka. Dari Malaka dia pindah ke Tanah Jawa, bermukim di Amparan Jati bersama Syekh Datuk Kafi, seorang penyebar agama Islam terkenal di Jawa Barat yang masih tergolong sepupu ayahnya. Setelah beberapa lama berdiam di Amparan Jati, dia pergi ke Cirebon lalu ke Pengging. Di Pengging dia menyebarkan fahamnya dan mendapatkan banyak murid. Salah satu di antaranya adalah Kitab Kebo Kenongo, Bupati Pengging yang memberi banyak fasilitas kepadanya dalam menyebarluaskan berbagai ajarannya. Dari Pengging dia kembali ke Cirebon, hidup bersama Pangeran Panjunan. Setelah cukup berhasil di Cirebon, dia pindah ke Banten, dilanjutkan ke Sumatera sebelum akhirnya menetap kembali di Cirebon hingga diadili oleh Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati. Serat Sulendraningrat halaman 70-75. Banyaknya versi yang menjelaskan tentang asal-usul dan sosok Syekh Siti Jenar menyebabkan banyak pula versi yang menerangkan tentang proses kematiannya. Secara umum kesamaan yang diperlihatkan oleh berbagai literatur seputar kematian Syekh Siti Jenar hanyalah berkaitan dengan masanya saja, yakni pada masa kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Raden Patah sekitar akhir abad ke-15.
dan awal abad ke-16. Sedangkan yang berkaitan dengan proses kematiannya, berbagai sumber yang ada memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Sofwan mengutip Suluk Wali Sanga yang di dalamnya terdapat cerita yang mengisahkan kematian Syekh Siti Jenar berawal dari perdebatan yang terjadi antara Syekh Siti Jenar dengan dua utusan Sultan Demak, yakni Syekh Domba dan Pangeran Bayat. Dua orang utusan ini diperintah Sultan atas persetujuan Majelis Wali Songo untuk mengadakan tukar pikiran dengan Syekh Siti Jenar mengenai ajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya. Disinyalir bahwa ajaran yang telah disampaikan oleh Syekh Siti Jenar menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah Demak. Hal ini disebabkan oleh ulah para muridnya yang berbuat kegaduhan, merampok, berkelahi, bahkan membunuh. Bila ada kejahatan atau keonaran, tentulah murid Syekh Siti Jenar yang menjadi pelakunya. Ketika pengawal kerajaan menangkap mereka, segera mereka bunuh diri di dalam ruang tahanan. Dan bila dikorek keterangan dari mereka, dengan angkuh mereka mengatakan bahwa mereka adalah murid Syekh Siti Jenar yang telah banyak mengenyam ilmu. Mereka beranggapan bahwa hidup di dunia ini menjalani mati. Oleh karena itu merasa jenuh menyaksikan bangkai bernyawa yang bertebaran di atasnya. Dunia ini hanya dipenuhi oleh mayat, maka mereka lebih memilih untuk meninggalkan dunia ini. Mereka juga mengejek mengapa orang mati diajari sholat, menyembah dan mengagungkan namanya. Padahal di dunia ini orang tidak pernah melihat Tuhan. Berkenaan dengan pemahaman yang demikian ini, maka Syekh Domba dan Pangeran Bayat diutus oleh Sultan Demak untuk menemui Syekh Siti Jenar. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan antara utusan Sultan dengan Syekh Siti Jenar. Dalam perdebatan itu terlihat bahwa kemahiran Syekh Siti Jenar berada di atas Syekh Domba dan Pangeran Bayat. Pada akhirnya Syekh Domba merasa kagum atas uraian dan kedalaman ilmu Syekh Siti Jenar. Bahkan dia bisa menyetujui kebenarannya. Dia ingin menjadi muridnya secara tulus kalau saja tidak dicegah oleh Pangeran Bayat. Selanjutnya kedua utusan itu kembali ke Demak melaporkan apa yang telah mereka saksikan tentang ajaran Syekh Siti Jenar. Setelah berunding dengan Majelis Wali Songo, Sultan kemudian mengutus 5 orang wali untuk memanggil Syekh Siti Jenar ke istana guna mempertanggungjawabkan ajarannya. Kelima orang utusan itu adalah Sunan Kalijogo, Sunan Ngudung, Pangeran Modang, Sunan Geseng dan Sunan Bonang. Yang disebut terakhir ini adalah pimpinan utusan itu. Mereka diikuti oleh 40 orang santri lengkap dengan persenjataannya untuk memaksa agar Syekh Siti Jenar datang ke istana. Sesampainya di kediaman Syekh Siti Jenar, kelima wali tersebut terlibat perdebatan sengit. Perdebatan itu berakhir dengan ancaman Sunan Kalijogo. Sekalipun mendapatkan ancaman dari Sunan Kalijogo, Syekh Siti Jenar tetap tidak bersedia untuk datang ke istana. Karena menurutnya wali dan raja tidak berbeda dengan dirinya. Sama-sama berbalut darah dan daging yang akan menjadi bangkai. Lalu dia memilih mati bukan karena ancaman yang ada, tetapi karena kehendak diri sendiri. Syekh Siti Jenar kemudian berkonsentrasi, menutup jalan hidupnya dan kemudian meninggal dunia. Peristiwa kematian Syekh Siti Jenar yang dikisahkan di atas berbeda dengan kisah yang terdapat dalam Babat Demak. Menurut babat ini, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri. Dengan kesaktiannya, dia dapat menemui ajalnya. Tetapi dia dibunuh oleh Sunan Giri. Keris ditusukkan hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh, istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa bukan dia yang membunuh Syekh Siti Jenar,
tetapi dia mati atas kemauannya sendiri. Diberitahukan juga bahwa suaminya kini berada di alam surga. Sunan Giri meminta dia melihat ke atas, dan di sana dia melihat suaminya berada di surga dikelilingi bidadari yang agung, duduk di singgasana yang berkilauan. Kematian Syekh Siti Jenar juga dikisahkan dalam suluk Syekh Siti Jenar. Dalam suluk itu disebutkan setelah Syekh Siti Jenar meninggal di Krendawasa tahun Nirjamna Catur Tunggal atau 1480 Masehi. Jenazahnya dibawa ke Masjid Demak karena saat itu maghrib tiba dan pemakaman dilakukan esok paginya agar bisa disaksikan oleh raja. Para ulama sepakat untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar sambil melafalkan pujian-pujian kepada Tuhan. Ketika waktu sholat tiba, para santri berdatangan ke masjid untuk menjalankan sholat. Pada saat itu tiba-tiba tercium bau yang sangat harum seperti bau kasturi. Selesai sholat, para santri diperintahkan untuk meninggalkan masjid. Tinggal para ulama saja yang tetap berada di dalamnya untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar. Bau harum terus menyengat. Oleh karena itu Syekh Malaya mengajak ulama lainnya untuk membuka peti jenazah Syekh Siti Jenar. Tatkala peti itu terbuka, jenazah Syekh Siti Jenar memancarkan cahaya yang sangat indah. Lalu muncul warna pelangi memenuhi ruangan masjid. Sedangkan dari bawah peti memancar sinar yang amat terang bagaikan siang hari. Dengan gugup para ulama menundukkan jenazah itu, lalu bersembah sujud sambil menciumi tubuh tanpa nyawa itu bergantian hingga ujung jari. Kemudian jenazah itu kembali dimasukkan ke dalam peti. Syekh Malaya terlihat tidak berkenan atas tindakan rekan-rekannya itu. Suluk Syekh Siti Jenar dan suluk Wali Songo mengisahkan bahwa para ulama itu telah berbuat curang. Jenazah Syekh Siti Jenar diganti dengan bangkai anjing kudisan. Jenazah itu sendiri dimakamkan mereka di tempat yang dirahasiakan. Peti jenazah diisi dengan bangkai anjing kudisan. Bangkai inilah yang kemudian dipertontonkan oleh para ulama keesokan harinya kepada masyarakat luas untuk mengisyaratkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah sesat. Digantinya jenazah Syekh Siti Jenar dengan bangkai anjing ini ternyata diketahui oleh salah seorang muridnya bernama Ki Luntang. Dia datang ke Demak untuk menuntut balas. Maka terjadilah perdebatan sengit antara Ki Luntang dengan para wali yang berakhir dengan kematiannya. Sebelum dia mengambil kematiannya, dia menyindir kelicikan para wali dengan mengatakan, "Luh tapayo totonen dereng sun mantuk, yen wis mulih salinen bangke sak arepmu dadi kadal, kodhok, rase, luwak, kucing kuuk kang gampang lehmu sandi. Upaya sedelo entuk wangsul sinantun gajah, sun pastekake sira nora bisa luruh reh tanah Jawa tan ono." Yang artinya, nah, silahkan lihat diriku yang hendak menjemput kematian. Jika nanti aku telah mati, kau boleh mengganti jasadku sekehendakmu. Kadal, kodok, rase, luwuk atau kucing tua yang mudah kau temukan untuk membuat tipuan, sebab itu semua mudah kamu peroleh. Tetapi jika hendak mengganti dengan gajah, engkau pasti tidak akan bisa karena di tanah Jawa tidak ada. Seperti halnya sang guru, Ki Luntang pun mati atas kehendaknya sendiri, berkonsentrasi untuk menutup jalan hidup menuju pintu kematian. Versi lain tentang kematian Syekh Siti Jenar sebagaimana dikemukakan oleh Sudirman Teba. Syekh Siti Jenar dipenggal lehernya oleh Sunan Kalijogo. Pada awalnya mengucur darah berwarna merah, kemudian berubah menjadi putih. Syekh Siti Jenar kemudian berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya." Kemudian tubuh Syekh Siti Jenar naik ke surga seiring dengan kata-kata, "Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan selain dari Tuhan yang Maha Kuasa,
dia akan kecewa karena dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.